Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Emilia Aprajuniza, salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 5. Video yang saya buat ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Konseling Dakwah, dosen pengampu Ibu Asti Karni, SAG MPD Kons. Baik teman-teman, langsung saja simak ya videonya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Halo teman-teman online semuanya, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dan semoga kalian bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Karena sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Baik teman-teman, di video ini saya akan memberikan layanan informasi kepada kalian mengenai bahayanya bullying. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar kata bullying itu ya. Untuk penyimakannya langsung saja simak videonya. Terima kasih. Halo teman-teman online semuanya, untuk informasi pertama saya akan menyampaikan mengenai definisi dari bullying itu seperti apa, jenis-jenis dari bullying itu seperti apa, penyebabnya apa, dan dampaknya apa. Dan selain itu juga saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi bullying itu sendiri. Mungkin sebagian dari teman-teman online mungkin tahu apa bullying itu sendiri, namun sebagian mungkin tidak. Di video ini saya akan memperjelas lagi mengenai bully itu apa sih sebenarnya. Langsung saja ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi dari bullying itu sendiri ya. Di dalam bahasa Indonesia itu dikenal sebagai penindasan atau risak. Nah, ini merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau yang berkuasa terhadap orang lain, yang pastinya dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Namun, ada pun definisi lain yang menjelaskan mengenai pengertian dari bully itu sendiri. Nah, bully itu adalah perilaku yang disengaja dan agresif yang terjadi secara berulang tentunya ya terhadap korban yang akan kita bully. Namun, ada pula yang mendefinisikan sebagai perilaku yang ditunjukkan untuk menyakiti seseorang, baik itu secara fisik maupun secara mentalnya. Namun teman-teman, definisi dari bully ini sebenarnya sangat luas sekali ataupun sangat banyak sekali ya. Karena bully ini sering terjadi di mana-mana, terutama itu di sekolah tentunya sering terjadi sekali bullying, di masyarakat, di komunitas, di tempat kerja, bahkan di rumah juga itu sering terjadi bullying. Teman-teman, itulah definisi dari bully itu sendiri. Selanjutnya sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari bully itu sendiri. Sebenarnya jenis-jenis dari bully itu dikategorikan dalam 4. Yang pertama itu bullying secara verbal, yang kedua itu bullying secara sosial, yang ketiga itu bullying secara fisik, dan yang terakhir itu cyberbullying ya. Nah, apa sih sebenarnya bullying secara verbal itu? Perundingan dengan menggunakan kata-kata dan pernyataan dan sebutan yang tidak enak untuk pelaku perunding yang akan melaksanakan bully ya. Seperti hal itu penghinaan, meremehkan, merendahkan, dan melukai orang lain. Contohnya itu seperti halnya tuh intimidasi verbal dengan pemberian nama panggilan yang buruk, memiliki konsekuensi serius pada korban dan dapat meninggalkan bekas luka emosional yang dalam. Selanjutnya itu bullying secara fisik. Nah, bullying secara fisik ini merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelaku. Bullying ini mudah dikenali ya seperti halnya itu memalak, memukul tubuh orang lain, memukul atau menendang, mencubit, meludahi, mendorong sampai dengan sengaja mengambil barang orang lain. Nah, itu termasuk bullying fisik ya. Untuk jenis bully selanjutnya itu seperti halnya tuh bully sosial atau agresi rasional. Nah, bully ini adalah tipe perundingan yang dilakukan secara emosional dengan kerap luput dan perhatian orang tua dan guru. Padahal tipe perundingan ini tidak kalah berbahaya dalam agresi rasional. Biasanya pelaku berusaha untuk menyakiti korban dengan menyotobetase status sosial, seperti contohnya itu pandang mata yang agresif, cibiran, tertawa, dan bahasa tubuh yang mengejek. Namun ada pun contoh lainnya itu bullying secara sosial itu seperti halnya itu mempermalukan seseorang di depan umum, mengucilkan sampai menyebarkan gosip tentang seseorang yang belum tahu kepastiannya. Itu termasuk dari bullying secara sosial ya. Baik
Baik teman-teman online, untuk jenis bully selanjutnya itu yaitu bully elektronik atau cyberbullying. Nah, untuk bullying ini merupakan tindakan perundingan yang terjadi secara online yang pastinya itu terjadi di dunia maya. Biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan yang tidak baik, pastinya animasi, gambar, dan rekaman video yang sifatnya mengintimidasi, yang tujuannya pastinya untuk menyakiti dan menyudutkan korban tersebut sehingga korban akan mengalami gangguan psikis ya teman-teman. Baik teman-teman online semuanya, di sini kita akan membahas mengenai dampak-dampak dari bully itu seperti apa. Sebenarnya dampak-dampak dari bully itu dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik yang dibully, baik yang ngebully, maupun yang menyaksikan bulian tersebut. Bahkan bully secara keseluruhan dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang. Pada kasus yang berat, bully dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti halnya itu bunuh diri dan lain sebagainya. Dampak bagi korban yang dibully itu seperti halnya, nah untuk dampak bagi korban yang membuli itu yaitu mereka akan mengalami depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik mereka. Selain itu juga dapat menurunkan skor tes kecerdasan atau IQ dan kemampuan analisis seseorang. Dan apa sih dampak baginya pelaku? Ya, untuk pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi, pula cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang yang berwatak keras, mudah marah, dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap prestasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain, dan kekurangan berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying ini, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika yang dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap diri sendiri dan perilaku kriminal lainnya. Selain itu sih, adapun dampak orang yang menyaksikan bully itu sendiri, jika bully diberikan tanpa tindak lanjut, maka seseorang yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial yang pastinya. Dalam kondisi ini beberapa seseorang sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah mereka akan merasa tidak perlu diberhentikan karena ini akan menjadi kebiasaan. Kemudian itu kita akan membahas mengenai penyebab mengapa sih bully itu bisa terjadi. Ya, yang pastinya itu ya karena ada faktor ya. Yang pertama itu adanya kesempatan untuk terjadinya bully ya. Yang kedua itu adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri ataupun konsep diri yang rendah di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya, memiliki karakteristik agresif, bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai ataupun kurang baik terhadap perkembangan anak sendiri. Yang ketiga itu adanya minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah maupun orang tua maupun lingkungannya terhadap perilaku anak maupun perkembangan anak. Dan yang terakhir itu adanya lingkungan ataupun sekolah yang mendukung tumbuhnya suburnya premanisme di sekolah, misalnya itu geng atau kelompok yang tidak terorganisir dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Namun saya akan juga menjelaskan sisi lain penyebab orang melakukan bullying itu. Yang pertama itu mendorong rasa percaya diri yang menganggap orang lain tidak ada artinya, adanya perasaan memiliki kekuasaan atau kendali, ekspresi dan kekecewaan karena menjadi korban pelecehan seperti halnya itu kemarahan, sakit hati, dan balas dendam yang pernah dialami. Kemudian itu kebutuhan akan kasih sayang, kurangnya kasih sayang, kurangnya spiritual, dan perkembangan yang tidak terpenuhi. Dan yang kemudian itu tidak memiliki figur atau teladan dan mudah dipengaruhi orang lain. Dan yang pastinya mengapa orang melakukan bullying, penyebabnya pasti mereka pernah menjadi korban bullying. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas atau memberikan informasi mengenai solusi atau cara mengatasi permasalahan bullying. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi bullying ini meliputi program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi. Yang pertama itu pencegahan yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dimulai dari anak-anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama itu ada pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadi bullying dan anak mampu melawan
ketika terjadi bully pada dirinya, anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bully yang terjadi, dapat menolongnya dan melaporkan kepada pihak sekolah ataupun orang tua ataupun tokoh masyarakat. Dan yang kedua itu adalah pencegahan melalui keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga, memperkuat pola pengasuhan seperti halnya itu menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antara sesama. Dan kemudian itu membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan mentegaskan anak serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi, mengajarkan etika terhadap sesama, menumbuhkan kepedulian dengan sikap menghargai, memberikan teguran, mendidik jika anak melakukan kesalahan, mendampingi anak dan menyerap informasi utamanya dari media televisi, internet dan media elektronik lainnya. Yang ketiga itu ada pencegahan melalui sekolah, ya merancang dan membantu buat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bully itu tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti bully pastinya, membangun komunikasi efektif antara guru dan murid, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif pastinya, dan menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully, melakukan pertemuan kepada berkala dengan orang tua ataupun komite sekolah. Nah, itulah mungkin solusi yang bisa dilakukan. Namun ada juga solusi untuk mencegah melalui masyarakat dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak yang dimulai dari tingkat desa, kampung atau perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat. Maka daripada itu teman-teman online semuanya, mulai dari sekarang kita harus stop untuk tidak melakukan bully, karena perilaku bully ini ada perilaku yang sangat bersifat negatif yang dapat mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain, sehingga seseorang akan dapat mengalami gangguan kesehatan mental. Dan juga ada pun satu surah yang menjelaskannya bahwasanya manusia itu tidak boleh membuli, seperti firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan yang mengolok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencaci satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka lah itu orang-orang yang zalim. Mulai dari sekarang kita sebagai generasi muda harus stop untuk melakukan bullying. Teman-teman online, itulah informasi bahayanya bully yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum.